Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Tanda-tanda orang bahagia dunia akhirat menurut Syekh Al-Samarqandi. Setiap peristiwa, baik musibah atau peristiwa bahagia, kita tidak ada yang tahu kapan datangnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi gambaran dengan tanda-tanda kekuasaannya. Seperti kapan terjadinya kiamat. Kita seperti hambanya tidak mengetahui itu, tetapi Allah memberikan pertanda sebagai gambaran bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Salah satunya yaitu dengan munculnya Dajjal. Sebagai tempat yang dijanjikan Allah kepada hambanya yang bertakwa, juga kita tidak mengetahui bagaimana keindahannya. Tetapi Allah memberikan gambaran dengan tanda-tandanya bahwa surga itu salah satunya bagaikan telaga dengan air susu. Mengenai tanda-tanda, ada pula tanda-tanda orang-orang yang akan bahagia dunia dan akhirat. Tanda tersebut Allah telah mengungkapkannya dalam Al-Quran. Sesungguhnya, beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang baik itu, barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1 hingga 9. Selain itu, Syekh Al-Samarqandi dalam Tanbih Al-Ghafilin juga menyebutkan 11 tanda orang yang akan berbahagia. Sebagian diantaranya sama dengan tanda yang telah disebutkan dalam ayat tadi. Sehingga, bila dipadukan, jumlahnya menjadi 14 tanda. Namun ke-14 tanda ini tidak serta-merta berdiri sendiri, kecuali di atas keimanan yang kokoh dan ketakwaan yang kuat. Pertama, senantiasa memelihara salat 5 waktu dengan khusyuk. Hal ini juga sejalan dengan perintah Allah dalam ayat lain, peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta. Berdirilah untuk Allah dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Perintah ini pun tak bisa disepelekan, karena sholat merupakan amal hamba yang pertama kali dihisab atau dipertanggungjawabkan. Usai sholatnya diperiksa, barulah amal-amal yang lain. Kedua, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna, baik dalam tindakan maupun dalam pembicaraan. Rasulullah SAW telah menyatakan, di antara tanda bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan perkara yang tak bermakna. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga berpesan, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik-baik atau diam. Hadis riwayat Malik. Ketiga, menunaikan zakat bila harta sudah mencapai nisab. Baik zakat fitrah maupun zakat harta. Kendati belum mampu berzakat, masih bisa bersedekah, berhibah, berinfak, berwakaf, memberi hadiah, menyumbang, dan seterusnya. Keempat, menjaga kemaluan kecuali kepada pasangan yang sah. Sayangnya, menjaga kemaluan ini sudah banyak diabaikan. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan ancamannya. Tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah setelah syirik, kecuali dosa seorang lelaki yang menumpahkan spermanya pada rahim wanita yang tidak halal baginya. Ibnu Abi Al-Dunya. Kelima, selalu menjaga amanat yang diberikan dan janji yang telah disampaikan. Amanat sendiri mencakup semua yang telah diberikan Allah untuk dipertanggungjawabkan, seperti usia, harta, ilmu, jabatan, keluarga, keturunan, dan sebagainya. Keenam, zuhud terhadap dunia dan cinta terhadap akhirat. Ia menyadari bahwa kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal daripada kehidupan dunia. Karena itu, segala sesuatu yang ia lakukan diorientasikan untuk kehidupan akhiratnya. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia, melainkan menjadikan dunia sebagai sarana meraih kebahagiaan yang lebih besar dan abadi. Sedangkan dunia yang sekiranya mencelakakan dan tak akan mengantarkan kepada kebahagiaan akhirat ditinggalkan.
Ketujuh, mencurahkan seluruh perhatiannya kepada ibadah dan membaca Al-Quran. Apapun yang dilakukannya harus bernilai ibadah. Mulai dari mencari nafkah, menikah, mengurus keluarga, mendidik anak, makan, minum, sampai tidur. Dilakukan dan diniatkan dengan tulus agar bernilai pahala di sisi Allah. Apalagi, amaliyah yang berbentuk ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan sebagainya tidak ada waktu luang kecuali diisi dengan hal-hal bermanfaat, seperti membaca Al-Quran. Ia sadar Al-Quran kelak akan memberi syafaat atau pertolongan bagi pembacanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran oleh kalian, sebab pada hari kiamat ia akan datang sebagai pemberi syafaat bagi pemiliknya. Hadis riwayat Ahmad. Mengutip pernyataan Abdullah ibnu Abi Zakaria, Ibnu Abi Hashim menuturkan, orang yang banyak bicaranya, banyak kesalahannya, orang yang banyak kesalahannya, sedikit sifat waroknya. Orang yang sedikit sifat waroknya, mati hatinya. Orang yang mati hatinya diharamkan Allah ke dalam surga. Kedelapan, bersikap warok atau berhati-hati dari segala perkara haram, baik yang banyak maupun yang sedikit. Jangankan yang haram, yang halal pun sudah dibatasi dan syubhat sudah dihindari. Dalam hadis disebutkan, siapapun yang menjauhi perkara syubhat, sejatinya telah membebaskan agama dan kehormatan dirinya. Sebab orang yang telah berani mengambil perkara syubhat akan terjatuh kepada perkara haram. Kesembilan, bersahabat dengan orang-orang soleh. Bahkan persahabatan ini juga akan berlanjut hingga hari akhir. Salah satu hadis Rasulullah menyatakan, sesungguhnya engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Artinya, jika seseorang cinta kepada orang soleh, maka kelak ia akan dibangkitkan bersama orang-orang yang soleh, demikian pula sebaliknya. Selain itu, persahabatan dengan orang-orang soleh juga termasuk pelembut dan pengobat hati. Sementara pelembut hati lainnya adalah membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan, sering berpuasa, mengosongkan perut, senantiasa bangun malam dan merendahkan diri kepada Allah di waktu sahur. Kesepuluh, bersikap tawadu, rendah hati dan tidak sombong. Sungguh jelas apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Siapa saja yang ruhnya meninggalkan jasad dalam keadaan terbebas dari 3 hal, maka ia masuk surga. Ketiganya adalah kesombongan, kedengkian, dan hutang. Hadis riwayat Al-Darimi. Ke-11, bersikap murah hati dan dermawan. Sebab orang yang murah hati itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan sesama manusia, dan jauh dari neraka. Sedangkan orang kikir itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari sesama, dan dekat dengan api neraka. Sehingga orang jahil yang dermawan lebih dulu dicintai Allah daripada ahli ibadah yang kikir. Dengan pesan Rasulullah SAW kepada para sahabat, sebagaimana yang diriwayatkan Al-Tirmizi. Ke-12, bersikap penyayang kepada sesama makhluk Allah. Hal ini berdasarkan perintah Rasulullah SAW. Sayangilah mereka yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh mereka yang ada di langit. Dan yang lebih istimewa, orang-orang penyayang akan disayang oleh Zat yang Maha Penyayang. Ke-13, memberi manfaat kepada sesama makhluk. Sungguh mulia orang yang selalu memberi manfaat kepada sesama. Selain dicap sebagai manusia terbaik, juga dimasukkan ke dalam golongan hamba yang paling dicintai Allah. Ingatlah, amal yang paling dicintai Allah adalah memberikan kebahagiaan kita kepada seorang muslim, bantu meringankan kesulitannya, melunasi hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, bila aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi satu kebutuhannya, maka lebih aku sukai daripada beriktikaf di masjidku, Masjid Nabawi selama 1 bulan. Siapa saja yang berjalan bersama saudaranya dalam satu kebutuhannya, hingga ia siap membantunya, maka Allah akan menetapkannya telapak kakinya pada hari di mana banyak telapak kaki tergelincir. Hadis riwayat Al-Tabrani. Ke-14, selalu mengingat kematian. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW, perbanyaklah kalian mengingat penghancur kenikmatan, yakni kematian. Mari kita bandingkan mereka yang lalai kepada kematian dan mereka yang ingat kepada kematian. Mereka yang lalai umumnya malas dalam beribadah, ceroboh dalam bertindak, tak peduli akan kewajiban sendiri dan hak orang lain. Tak pandang bulu dalam perkara haram dan seterusnya. Namun tidak demikian halnya yang ingat kepada kematian. Mereka sadar sekecil apapun yang mereka perbuat akan dipertanggungjawabkan dan diperlihatkan balasannya. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat sawi pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar sawi pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 9. Itulah tanda-tanda orang yang akan meraih kebahagiaan.
baik di dunia maupun di akhirat. Sementara tanda-tanda orang yang akan celaka adalah kebalikan dari tanda-tanda tadi, seperti melalaikan sholat, sibuk dengan hal-hal yang tak bermakna, tidak menjaga kemaluan, dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.